Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Melati. Aku yang akan menjadi tutor ClickFit, Klinik Akademik Mahasiswa Berbasis Video pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari metodologi penelitian dan statistika deskriptif. Selamat menyaksikan! Pembahasan kita hari ini salah satunya adalah Research Ideas dari Chapter 2 Gravater dan Forzano. Pembahasannya yang pertama adalah Getting Started atau memulai penelitian, kemudian ada Finding a General Topic Area, dan yang ketiga adalah Finding and Reading Literature Search. Untuk memulai penelitian, yang pertama kita bisa memilih topik yang menarik untuk kita. Nah, beberapa kemungkinan area minatnya ini bisa jadi dari populasi atau kelompok individu tertentu. Itu mau riset tentang siapa. Kemudian dari tingkah laku tertentu. Jadi seperti mau riset tentang apa sih gitu. Kemudian bisa juga dari topik yang umum seperti fenomena-fenomena yang umum lalu dipersempit secara bertahap. Berikutnya, kita juga bisa membaca literatur yang terkait. Jadi kita kumpulkan, kemudian baca buku-buku dan jurnal tentang hal tersebut. Gak perlu semua hal, yang penting kita sudah punya dasar pemahaman yang kokoh. Berikutnya, tetap membuka pikiran. Mulai dari baca topik umum, lalu perlahan-lahan mempersempit topik penelitian. Jangan terlalu fokus kayak ibarat pakai kacamata kuda gitu loh. Jadi kita tidak boleh menutup kemungkinan kepada hal-hal yang menarik juga. Berikutnya, fokus. Kembangkan satu pertanyaan dalam satu sesi baca. Jadi ada satu pertanyaan penelitian, kemudian kita cari info-info yang relevan tentang itu. Kemudian yang berikutnya, take one step at a time. Jangan terburu-buru, satu-satu. Masuk ke pembahasan finding a general topic area. Mencari area topik umum. Yang pertama bisa jadi dari minat pribadi kita. Kemudian bisa juga dari pengamatan sederhana. Misalnya sehari-hari kita melihat ada tingkah laku seperti apa sih. Kemudian bisa juga dari pikiran samar-samar dan sekejap dari diri kita sendiri. Kemudian bisa juga dari permasalahan atau pertanyaan praktis. Kemudian membaca laporan, observasi orang lain, dan teori-teori tentang tingkah laku. Tapi teman-teman, dalam pemilihan topik ini kita harus hati-hati juga, karena ada beberapa nih kesalahan umum dalam memilih topik riset. Yang pertama, topiknya nggak menarik. Yang kedua, topiknya bisa jadi terlalu aman atau terlalu mudah, atau vice versa, terlalu sulit, misalnya. Kemudian bisa jadi topiknya itu terlalu luas, atau kurang sumber literatur. Misalnya baru sedikit penelitiannya, jadi nggak bisa untuk diteliti secara ilmiah, karena kita juga nggak mencari database yang benar, misalnya, atau kita mencari menggunakan istilah yang kurang tepat sebenarnya. Dan yang terakhir, bisa juga terlalu terpaku pada topik pertama yang muncul di pikiran, jadi kita tidak membuka kemungkinan ke topik-topik. Oke, karena dua pembahasan tadi udah, ke pembahasan yang terakhir yaitu Finding and Reading Literature Search. Nah, ini artinya adalah menemukan dan menggunakan literatur. Ada dua sumber yang bisa kita pakai. Yang pertama sumber primer, yaitu yang langsung dari hasil penelitian yang terkait. Jadi itu acuan kita di situ, itu kita menjadi sumber primer kita. Kemudian bisa juga dari sumber sekunder, yaitu penelitian-penelitian lain yang menyadur penelitian yang kita cari. Nah, tujuannya apa sih teman-teman pencarian literatur ini? Nah, tujuannya yang pertama, menemukan state of knowledge saat ini dalam area yang mau diteliti. Jadi kita tahu kira-kira sekarang saat ini pengetahuan tentang hal tersebut tuh kayak gimana sih?
Kemudian, mencari pertanyaan yang belum terjawab. Jadi dari topik tersebut, pertanyaan apa sih yang belum terjawab yang bisa kita jadiin penelitian gitu. Dan yang ketiga, menyediakan hal-hal yang kita butuhkan untuk studi nantinya. Jadi dengan kita membaca literatur, kita tahu. Oke, bab 2 udah selesai. Sekarang masuk ke chapter 3, Gravatar and Forzano juga, yang judulnya adalah Defining and Measuring Variables. Oke, pertama-tama apa sih variabel itu? Kalau aku sih biasanya ingatnya dari variety kan bervariasi ya, dan able, jadi kayak mampu, jadi bisa bervariasi kayak gitu. Makanya di sini kalau menurut Gravatar sih, kata-kata ilmiahnya nih, karakteristik atau kondisi yang berubah atau punya nilai yang berbeda untuk individu yang berbeda. Nah, setelah kita tahu variabel, sekarang masuk ke konstruk. Konstruk itu adalah ide-ide tentang objek, atribut, atau fenomena yang layak untuk pengukuran. Jadi, konstruk ini beda sama konsep ya. Kalau konstruk ini dia emang terfokus untuk penelitian. Nah, jadi rumusnya kayak gini nih teman-teman. Stimulus eksternal, kemudian kita lihat, jadi pertama ada stimulus eksternal, kemudian ada konstruknya, kemudian bisa kelihatan tingkah laku eksternalnya. Jadi contohnya adalah misalnya stimulus eksternalnya ini beban kerja. Kemudian konstruk yang muncul adalah stres gitu kan. Nah, tingkah laku eksternalnya yang bisa kita lihat adalah sulit tidur misalnya. Oke, tadi kita udah belajar konstruk, sekarang di chapter ini juga ada definisi operasional. Definisi operasional ini adalah prosedur untuk mengukur dan mendefinisikan suatu konstruk. Misalnya, kalau tadi kan konstruknya stres ya. Nah, kalau di sini ada contoh lain nih, konstruknya inteligensi. Itu kan, inteligensi itu bukan sesuatu yang dapat diukur secara langsung kan? Makanya dibuatlah tes inteligensi untuk mengukur tingkat inteligensi atau IQ itu. Kemudian, skor yang dihasilkan ini digunakan sebagai definisi operasional suatu pengukuran terhadap inteligensi. Kayak gitu. Berikutnya, kita masuk ke scales of measurements atau skala pengukuran. Skala pengukuran ini adalah pemberian angka pada variabel berdasarkan aturan tertentu. Oke, dalam skala pengukuran ini ada 4 nih. Ada nominal, ordinal, interval, sama rasio. Nominal ini angka sebagai identitas. Kemudian kalau ordinal, angka berdasarkan perbandingan. Kemudian kalau interval, angka berdasarkan kesepakatan. Nilai nolnya ini sifatnya relatif. Sedangkan kalau rasio, angkanya ini berdasarkan satuan. Nilai nolnya ini berdasarkan penetapan yang absolut. Oke, pertama kita masuk ke nominal nih. Jadi angka itu fungsinya sebagai identitas. Jadi memang angka mewakili perbedaan pengukuran variabel, tapi nggak ada tingkatannya. Jadi kayak ada angka yang beda-beda, tapi kedudukannya setara. Contohnya, daftar hadir absen nih. Di absen kan mungkin ada nomor kan, kayak misalnya 1 siapa, si A, si B. Itu kan 2, 3, sampai seterusnya. Tapi jadi kan angka itu beda-beda, tapi nggak ada perbedaan tingkatan, bukan berarti si satu yang absen 1 lebih apa, absen 45 lebih apa, nggak ada kayak gitu. Sama juga kayak nomor kamar atau maksudnya nomor kamar itu bisa di rumah sakit, di hotel gitu ya. Itu ada perbedaan tapi kayak tingkatannya belum tentu, ya emang nggak beda gitu. Terus ini nih, di sini ada nomor punggung. Jadi kayak kalau misalnya main bola, itu kan ada segala nomor. Kalau di sini, di foto ini nih ada nomor 16, ada nomor 10. Tapi kan bukan berarti yang 16 lebih apa, 10 lebih apa. Nggak ada arahnya gitu, karena mereka emang sama-sama aja gitu. Nah, berikutnya ordinal. Ini kan
angka berdasarkan perbandingan. Jadi memberikan angka itu berdasarkan magnitude-nya. Jadi bisa kita ranking kemudian. Contohnya, ukuran baju ada S, M, L, XL. Itu kan ada beda-bedanya kan. Terus kita bisa tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Sama aja kayak beli popcorn di bioskop. Nih, kalau di sini ada yang small, medium, large gitu kan. Terus bisa juga beli minuman, itu kan bisa di ranking mana yang paling besar, mana yang paling kecil, kayak gitu. Jadi ini kalau di ordinal ini, angka itu selain jadi identitas, kita juga bisa ngelihat arah perbedaannya nih kemana, ke yang makin besar, yang makin kecil gitu. Kalau interval, angka berdasarkan kesepakatan, nilai 0 berdasarkan penetapan relatif. Jadi gini maksudnya, ada rentang antara dua titik gitu kan, misalnya kayak, nih ada gambar suhu nih misalnya. Tapi kayak begitu ada angka 0, misalnya suhunya 0 derajat, itu tuh tetap ada besaran tertentu. Bukan berarti nggak ada suhu, tapi artinya 0 derajat itu dingin banget gitu kan. Dan bahkan kalau di dalam interval ini kadang-kadang bisa juga ada minusnya, kayak suhu ini kan juga bisa minus 5 derajat, minus 20 derajat misalnya kayak gitu. Jadi selain menentukan arah dan tingkatan dari perbedaan, di interval ini tuh nolnya itu nih yang bahwa nolnya kalau di sini ada besaran tertentu. Oke, berikutnya kalau rasio. Nah, ini sebenarnya dia mirip sama interval. Karena udah bisa, karena di sini tuh hubungan rentang antara dua titik. Nah, tapi bedanya nih, nilai nolnya ini tuh absolut. Jadi misalnya contohnya, jumlah siswa 0. Ya berarti emang nggak ada siswa, nggak ada sama sekali gitu loh, bukan ada arti tertentu. Terus, jadi kayak 0 itu tuh menandakan ketidakadaan mutlak gitu. Atau bisa juga kayak di sini ada foto gambar orang nih 6 feet, dia jaraknya jauh ya. Cuman kalau misalnya mereka jaraknya 0, ya udah itu memang ketidakadaan yang mutlak, yaitu tidak ada jarak ya 0 meter gitu. Kayak gitu guys. Oke teman-teman, demikian materi kita pada hari ini, yaitu yang chapter 2 sama 3 di buku Grafeter and Forzano. Terima kasih. Saya Arli Melati, dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat ya.